Mak mau minta duit. Makanan belum mati belum cerah. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Karena Korbal. iya, korbal ya, koran abal-abal gitu. 18 Juli itu hari kematian ibu saya tuh. 18 Juli ya, 18 Juli. 2019. Nah, 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 puasa 1912. Saya kaget, langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dokter mangkrak. Biasalah ya, konten nomor 4 jam 7 sampai jam 7.30 waktu uploadnya biasanya memang tentang dokter mangkrak. Mangkrak ya. Tentang apakah dokter mangkrak kali ini? Ya teman-teman ya, jadi dokter mangkrak ini kan beberapa waktu lalu ya kan, itu kan menyampaikan gitu ya. Ya bukan menyampaikan lah, macak gitu ya, macak menemukan ya dalam ini disampaikan dalam sebuah podcast, sama podcast di kubu mereka sendiri ya, si ahli itu, si ahli hukum tata busana ya kan. Nah di channelnya dia gitu loh. Nah si dokter mangkrak ini macak menemukan emas dalam tumpukan jerami. Ketika dia melihat foto si Penmaru ya, pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 80 ya, khusus UGM, dia menemukan kejanggalan katanya yang sangat fatal tal ya. Saya menirukan apa yang disampaikan oleh si dokter mangkrak. Yaitu tanggal di koran tersebut ya ada 2 versi, Masehi dan juga penanggalan Jawa. Nah, pada penanggalan Jawanya inilah yang terjadi kejanggalan menurut si dokter mangkrak. Di situ tertulis tanggal 5 puasa ya. Seharusnya 5 poso katanya, karena bahasa Jawa itu poso, bukan puasa. Puasa itu kan bahasa Indonesia ya, yang diambil dari bahasa Melayu. Nah, kalau bahasa Jawa katanya poso, terserah lah ya. Dikiranya korannya itu adalah koran abal-abal, koran yang dipalsukan. Padahal kalian yang palsu sudah salah bolak-balik, tapi kok kalian ini tidak punya malu gitu ya. Bahkan yang mematahkan pendapat atau pernyataannya si dokter mangkrak ini ya, bersama si Roy Panci, itu adalah si Krismon sendiri gitu loh ya kan, yang melakukan penelusuran koran tersebut di sebuah perpustakaan di Yogyakarta. Korannya ternyata asli. Aduh, kalau saya macam kayak gini malulah, mangkrak ya kan. Lanjut. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Iya. Perhatiin, 5 puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Karena Korbal. iya, korbal ya, koran abal-abal gitu. 18 Juli itu hari kematian ibu saya tuh. 18 Juli ya, 18 Juli 2019. Nah, 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 puasa 1912. Saya kaget, langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Karena dalam bahasa Jawa Kliwon, pahing. bukan pasa, ini bulan. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat nggak kan ini ya? Jadi harusnya tulisannya itu 5
Poso atau 5 Pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah Benar. tidak benar. Oke. Satu ya, dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Betapa cerobohnya Bareskrim. Tapi itu bisa bisa ada nggak dokter? Ya, udah dengar ya. Udah dengar ya. Hah? Jadi bukan hanya tanggal 18 pada saat memuat pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 1980 tersebut ya. Barusan kita melihat sebuah potongan gambar yang memperlihatkan potongan koran pada hari Kamis ya, yang diterbitkan pada hari Kamis Legi tanggal 9 Juli 1981 ya, atau 7 puasa 1913. Nah, 1913 ini adalah tahun Hijriahnya. Di situ juga ditulis puasa di hari dan tanggal yang berbeda. Intinya apa, ya kan? Ya, intinya si krisis moneter ini dan kawan-kawannya ini ya mematahkan dugaan atau tuduhannya sendiri gitu loh. Makanya toh, aduh, udahlah taubat ya. Lanjut. Mak mau minta duit. Makanya, aduh, mangkrak, ya kan? Nggak usah lah kau banyak cincong ya kan, kebanyakan gaya ya kan, maca ahli, maca akademisi, maca acting drama Korea ya kan. Padahal kau itu sebetulnya sedang berakting ya kan, sinetron Azab. Azab tukang fitnah, dan barusan kita saksikan bareng-bareng ya. Dia pegang-pegang kepala karena dia pusing memikirkan kado baju oranye yang sebentar lagi akan dia dapatkan. Anaknya minta duit. Langsung ya kan kesurupan. Lanjut. Makanan belum mati belum cerah. Udah mencari Aduh, ini siapa ini teman-teman yang bikin konten-konten macam kayak gini ya kan? Aduh, kurang ajar sekali, kurang ajar. Ini harus dicari. Ini harus dicari nih, siapa ini yang bikin konten macam kayak gini. Yang paling menarik adalah captionnya atau teks yang ada di badan videonya. Kukira cupu, ternyata suhu. Suhunya apa? Suhu muka beton bin muka tembok. Aduh, lanjut. Refli Harun yang katanya pakar hukum tata negara. Terus Roy Panci yang katanya juga pakar hukum telematika. Dan Rismon yang katanya pakar forensik. Nah, kenapa ya mereka itu yang punya titel pakar itu kok omongannya nggak pernah bener ya? Nah, lihat nah. Yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Ya. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Sekitar 89% yang percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mungkin yang ngevoting itu adalah ternak onta sendiri. Ingat nggak kemarin yang di OSISI RP itu? Siapa yang menaikkan OSISI RP itu kalau Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup di dunia nomor 2. OSISI RP sendiri dia itu kan media internasional tuh. Jadi dari OSISI RP ini dia mengunggahnya
atau yang masuk ke OSIS ARP ya minimal 50.000 email lah. Dan juga dari para jurnalis. Nah, jadi kalau emailnya itu nggak sampai 5.000 itu nggak akan diurus sama OSIS ARP. Jangan-jangan dari survei yang 89 yang dikatakan Refli Harun tadi, yang dipilih oleh 120.000 orang dan yang 89% itu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mungkin yang voting itu semuanya ternak unta. Di OSIS pasti yang mengirim email untuk memberitakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup di dunia nomor 2 ya para ternak-ternak unta. Nah, itu pun mungkin seperti Refli Harun, Roy Suryo, Egy Sujana. Nah, kayak gitu mungkin dia satu orang bisa mempunyai 1000 email. Jadi kalau dia kirim email berkali-kali kan udah tembus tuh dari 50.000 email. Dan akhirnya terjadilah voting. Nah, di voting tersebut pasti yang milih juga ternak-ternak unta dan ternak kebo. Masa orang luar negeri mau ikut ngevoting? Kan orang-orang luar negeri kan nggak tahu kinerjanya presiden Indonesia itu seperti apa. Kok yo mikir pakai logika gitu loh. Dan lucunya saat OSIS ARP itu menerbitkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup di dunia nomor 2, hanya selang 2 jam OSIS ARP menghapus uploadannya. Karena OSIS ARP ini tidak ada bukti satupun bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Hal lembaga survei itu mengatakan bahwa 66,9% mereka itu percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Di menurut saya Refli Harun itu nggak cocok kalau julukannya itu pakar hukum tata negara. Tapi menurut saya Refli Harun itu bagusnya menjadi belantik sapi. Belantik kepiting delogok. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kenapa saya sependapat ya? Karena sebetulnya apa yang dia rasakan juga saya rasakan. Cuma keduluan dia aja yang ngomong gitu kan. Ya, saya sependapat bahwa orang-orang ini bergelar ahli, ya kan. Ada yang kuliahnya S1, ada yang lulusan S2, bahkan ada yang lulusan S3. Nggak tahu asli atau enggak ya ijazahnya. Tapi yang paling menarik adalah dugaan-dugaan, pernyataan-pernyataan, prediksi-prediksi yang mereka sampaikan, termasuk si roti gulung itu nggak pernah ada yang benar gitu loh. Lah ini ahli, pakar itu dapat dari mana gitu loh. Yang saya herankan orang seperti ini masih di-branding oleh media-media tertentu. Bahkan medianya bukan main-main loh, media elektronik ya. Stasiun televisi swasta nasional yang sering sampai saat ini masih hampir setiap malam mengundang ini orang gitu loh. Padahal yang namanya pakar itu analisisnya pasti tajam ya, antara akuratnya dan tidak akurat ini ya minimal 80/20 lah. 80% itu akurat, 20% itu margin error, kan seperti itu. Nah ini terbalik gitu loh ya kan, tingkat margin error ngedabrusnya, salah prediksinya itu 101%. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku koordinator kuasa hukum Dr. Tifa mencoba menanggapi konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh para kuasa hukum Jokowi. Kami juga heran ya, kuasa hukum itu, para advokat di situ
tidak satu pun menyinggung soal ketentuan-ketentuan hukum. Baik undang-undang, bahkan undang-undang dasar, perkap, dan sebagainya. Tapi hanya bicara peristiwa yang seolah-olah ahli sejarah, bukan ahli hukum. Dan diantaranya pernyataan-pernyataan itu kalau menurut saya terlalu naif ya. Terlalu naif. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hal-hal yang seolah-olah mereka tidak memahami proses hukum. Di antaranya dikatakan bahwa penyelidikan sudah dihentikan. Emang iya, menurut versi mereka. Tetapi kami dan beberapa, bahkan sebagian besar rakyat Indonesia belum bisa terima. Yaitu hasil laporan laboratorium forensik Bareskrim. Jadi kami bukan masalahkan soal peristiwanya, tapi masalah dasar hukum dan prosedur. Apakah itu dilakukan, apa tidak? Sesuai ketentuan, apa tidak? Contohnya, mereka mengatakan, para ahli hukum atau advokat Jokowi itu, bahwa gelar khusus itu seharusnya sebelumnya. Siapa bilang? Gelar khusus itu bisa juga dilakukan bahkan jika penyidikan itu dihentikan. Itu bisa dilakukan gelar khusus kembali. Baik melalui proses pra-peradilan maupun inisiatif mereka dan para pihak. Apalagi ini masih dalam taraf penyelidikan. Karena kami tidak bisa terima hasil itu, maka kami memohon untuk diadakan gelar khusus, yang namanya gelar khusus itu terbuka, yang melibatkan para pihak, baik pelapor, terlapor, ahli, dan sebagainya. Dan kami sudah siap untuk itu. Jadi banyak ya pernyataan-pernyataan atau contoh-contoh itu yang menurut saya kok begitu ya, terlalu simpel banget. Dengan menggambarkan, contohnya salah satunya dikatakan, ada sebuah rumah dikatakan kemalingan, kemasukan maling. Kemudian polisi datang ke rumah tersebut mempertanyakan pada tuan rumah, apakah betul ada kehilangan Anda? Apakah betul ada kecurian? Dikatakan oleh tuan rumah, tidak, saya tidak kecurian, saya tidak kehilangan. Ini beda mas, nggak bisa apple to apple dengan ijazah palsu. Nah kalau seseorang melakukan pemalsuan ijazah, terus ditanya, apakah ijazah Anda palsu? Ya pasti jawabannya enggak. Ya bagaimana bahwa para ahli hukum ini memberikan contoh-contoh yang sebenarnya ya anak kecil pun nggak bisa terima. Ya kan? Kemudian ada masalah lain, yaitu yang kita katakan bahwa kami tidak bisa terima putusan dari Bareskrim yang menghentikan, bahkan kami tidak bisa terima dari hasil laporan itu karena ada ketentuannya. Dan pada waktu itu, pada waktu Bareskrim memberikan keterangan pers, itu bukan hanya soal ijazah. Ada soal KHS, ada soal KAN, ada soal foto-foto dan sebagainya, ada soal skripsi. Ya otomatis dong dari semua itulah yang kita kaji. Yang kita counter bukan hanya ijazah. KHS contohnya. KHS itu kan apa ya yang disampaikan itu kan hanya beberapa saja, hanya sampai semester tertentu. Tidak sampai akhir, tidak sampai KHS sarjana. Makanya sekarang diduga bahwa Jokowi itu memang kuliah, tapi tidak sampai sarjana. Kan yang kita masalahkan ijazah sarjananya dia.
Kalau sarjana muda, ya bukan sarjana. Jadi kalau kita memasalahkan KKN-nya apa benar bahwa tahun itu di sana dan sebagainya, wajar dong. Kita sebagai, bahkan kita sekarang ini dilaporkan, terlapor. Ya kita menjajaki apa benar, terus terlapor kita diam saja gitu. Ya kita mencari bukti-bukti dan fakta-fakta di lapangan. Coba lihat KHS itu. Itu kalau nggak salah cuma sampai 6 semester itu. Kalau 6 semester, emang benar 6 semester itu sarjana muda. Ya kan? Nah, kemudian, yang menyatakan apa haknya warga negara atau rakyat mempertanyakan itu, ijazah Jokowi. Mas harus tahu, teman-teman rekan-rekan di sebagai kuasa hukum Jokowi, bahwa sejak Presiden Jokowi itu mengajukan sebagai wali kota, mengajukan sebagai gubernur, mengajukan sebagai presiden, yang mana salah satu syarat itu adalah ijazah, ya kan? Maka ijazah itu bukan sebagai milik dokumen privat lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Aduh, ini apa? Ini ngomongnya nggak jelas. Tapi ya bisa dimaklumi ya kan. Satu frekuensi. Dilihat dari wajahnya kita bisa ngelihat ini orang berasal dari mana. Kan seperti itu. Saya tidak rasis, saya juga tidak anti imigran, tidak gitu ya. Enggak ya kan, kita semua ini adalah manusia ya, manusia makhluk Tuhan ya, apalagi orang-orang ini kan juga sudah WNI gitu ya, memiliki kartu KTP gitu ya, sebagai warga negara Indonesia. Nah, terkait pernyataannya saya tidak mau mengomentari karena seperti yang pernah disampaikan oleh seorang pepatah, jika kau mengomentari orang bodoh maka ya tidak menutup kemungkinan kau juga akan ikut bodoh. Hah? Apalagi kalau yang dikomentari orangnya setengah sedeng pula ya kan. Aduh, takut kali aku ikut sedeng. Biar teman-teman aja lah yang berkomentar ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.